Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Analisis Sistemen Komentar Pengguna Aplikasi Traveloka pada Google Play Store menggunakan algoritma naive Bayes. Pertama-tama kami dari kelompok 1 dengan 3 anggota, yaitu saya sendiri dengan Nura Faisal Sabila dengan NIM 60200121089, teman saya Nurul Mulkia dengan NIM 60200121076, dan yang terakhir yaitu Asprialdi Caesar Akila dengan NIM 60200121027. Untuk presentasi akan dimulai dari pendahuluan dengan pemateri yaitu Nurul Mulkia. Adapun pendahuluannya yaitu e-commerce didefinisikan sebagai transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai atau menggunakan teknologi digital. Nah, salah satunya yang e-commerce gunakan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat adalah Traveloka, yang menjadi platform populer dengan seiring dikunjungi oleh masyarakat. Yang kedua, ada analisis sentimen dan naive Bayes classifier. Nah, analisis sentimen adalah proses untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mengevaluasi sentimen atau opini yang terdapat dalam teks, seperti ulasan produk, postingan media sosial, atau komentar pengguna. Yang kedua, ada naive Bayes classifier. Nah, naive Bayes classifier adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi teks dan merupakan metode yang menggunakan perhitungan probabilitas dan statistik untuk memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan data historis. Yang ketiga, ada metodologi. Yang pertama ada business understanding, yaitu tahap ini adalah langkah di mana tujuan dari suatu bisnis itu ditentukan. Yang kedua ada data understanding, yaitu pada tahap ini data dikumpulkan dan diperiksa untuk memahami kualitas dan relevansinya. Yang ketiga data preparation, yaitu pada tahap ini disiapkan untuk proses modeling. Yang keempat ada modeling, yaitu pada tahap ini berbagai teknik dan algoritma pemodelan diterapkan pada data. Yang kelima ada evaluation, yaitu setelah model dibuat, nah model tersebut dievaluasi untuk menilai kinerjanya. Yang terakhir ada deployment. Deployment adalah tahap akhir dalam metodologi yang dimana telah dikembangkan atau diimplementasikan untuk kehidupan lingkungan operasional. Nah, di sini adapun hasil crawling dari kami yaitu yang dimana untuk pengambilan data dari komentar Traveloka. Misalnya di sini konten terdapat kolom berisi teks pengguna tentang aplikasi Traveloka. Nah, untuk skor yaitu kolom ini berisi penilaian sentimen dari setiap komentar, apakah positif atau negatif. Nah, analisis sentimen berdasarkan tabel berikut, yaitu sebagian besar komentar yang ditampilkan memiliki komentar negatif. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian data preparation. Data preparation di sini bertujuan untuk mempersiapkan data agar siap melalui proses analisis data yang akan dilakukan selanjutnya. Di sini terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, proses scaffolding. Proses scaffolding di sini bertujuan untuk membuat tiap kata atau tiap karakter yang ada pada data menjadi sama rata, yaitu menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya, setelah melalui scaffolding, kita di sini melakukan tokenizing. Tokenizing di sini bertujuan untuk memisahkan tiap kata atau membuat tiap kata menjadi unit-unit yang lebih kecil menjadi kata per kata yang ada. Setelah melalui proses tokenizing, kita melakukan proses theming. Proses theming di sini bertujuan untuk mengubah kata yang ada menjadi kata dasar yang telah sesuai dengan KBBI yang ada.
Selanjutnya, proses perhitungan TF-IDF. Untuk melihat perbandingan pemrosesan yang ada dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, modeling. Pada modeling kali ini, kami menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier untuk memprediksi apakah sentimen suatu komentar berada pada teks yang positif ataupun negatif, berdasarkan frekuensi kemunculan kata dalam tiap kalimat yang ada. Pada hasil akhir didapatkan dua tampilan visualisasi word cloud, diantaranya yaitu komentar positif dan komentar negatif. Pada komentar positif, menampilkan hasil visualisasi yang dimana terdapat kata Traveloka yang merupakan kata yang paling dominan atau dapat dikatakan paling sering disebutkan pada kolom komentar. Dan juga terdapat beberapa kata yang lebih dominan, diantaranya yaitu kata hotel dan kata tiket, yang menunjukkan fokus layanan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, pada komentar negatif, terdapat dua kata yang paling mendominasi dan antara yang lainnya, atau paling sering disebutkan pada komentar, yaitu kata aplikasi dan Traveloka. Pada hasil akhir ini dapat dikatakan pada dominasi tersebut bahwa kata aplikasi dan Traveloka merupakan kata yang paling sering disebutkan pada kolom komentar. Hal ini menunjukkan ulasan yang ada berfokus pada pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi Traveloka. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu demo singkat. Nah, yang pertama di sini pada crawling data, di mana berfungsi untuk pengumpulan data secara otomatis dari berbagai sumber di internet, salah satunya yaitu di Google Play Store. Nah, untuk kode pertama di sini berfungsi untuk mengambil data dalam Google Play Store. Nah, untuk kode yang selanjutnya yaitu berguna untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data aplikasi dari Google Play Store. Dan untuk kode selanjutnya yaitu di sini berfungsi untuk mengimport data yang akan dikumpulkan dengan menambahkan alamat aplikasi yang diinginkan dan jumlah komentar yang diinginkan, yaitu 300. Nah, kemudian akan menampilkan data yang sudah dikumpulkan, yaitu outputnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini di mana kode ini berfungsi untuk membuat data frame baru yang hanya berisi kolom konten dengan jumlah 300 data. Nah, selanjutnya kode yang terakhir yaitu berfungsi untuk menyimpan data komentar dalam bentuk CSV. Baik, untuk demo selanjutnya yaitu hasil akhir. Nah, di mana kode pertama di sini berfungsi sebagai pustaka untuk mengakses Google Play Store dan untuk melakukan stemming. Nah, kemudian di sini ada beberapa library yang akan digunakan pada hasil akhir nantinya. Kemudian ada NLTK download stopword dan pang untuk library tokenizing dan stopword. Nah, kemudian di sini ada drive mount, yaitu menghubungkan kita dalam Google Drive untuk mengakses data yang akan diproses nantinya. Kemudian di sini ada kode mengimport data crawling yang sudah dilabeli, yaitu berlabel positif dan negatif dan akan menampilkan kolom konten dan skor. Nah, kemudian pada kode selanjutnya di sini berfungsi untuk membersihkan teks, yaitu menghapus mention, angka, simbol, dan lain sebagainya, yaitu sebagai case folding. Kemudian, untuk kode selanjutnya yaitu menghitung jumlah labeling positif dan negatif dengan menampilkan diagram batang untuk memvisualisasikan label negatif dan positif dengan label positif berwarna biru dan negatif berwarna pink, dan jumlah negatif yaitu 244 dan positif yaitu 56. Nah, kemudian untuk di sini ada menampilkan kata-kata yang sering muncul pada label positif.
di mana dengan tampilan workout. Yang kata-kata yang sering muncul di sini ada Traveloka. Nah, kemudian untuk label negatif yang sering muncul di sini ada Traveloka dan aplikasi. Dengan proses ini digunakan dengan menggabungkan semua teks menjadi satu string. Nah, kemudian setelah itu pada kode selanjutnya melakukan tokenizing dan stemming sehingga data tersebut lebih efektif digunakan dalam pemodelan. Nah, maka akan tampil 5 kolom seperti ini. Nah, untuk kode selanjutnya di sini untuk menyimpan data yang sudah dibersihkan atau pre-processing dengan hasil akhir .excel dengan berisi 5 kolom. Nah, selanjutnya itu kode selanjutnya yaitu data yang sudah dibersihkan atau di pre-processing akan dibagi menjadi data training sebesar 240 dan data testing yaitu 60. Kemudian setelah itu pengimplementasian terhadap TF-IDF pada hasil data tadi. Nah, kemudian setelah itu data tersebut akan dilatih oleh model Naive-Bayes. Kemudian data tersebut akan ditampilkan akurasi data yang sudah dilatih. Di sini data tersebut menunjukkan bahwa akurasi di sini sebesar 80%. Nah, itulah hasil dari demo singkat saya. Sekian. Untuk kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian kali ini yaitu analisis sentimen pada komentar aplikasi Traveloka didapatkan hasil analisis sebagian besar komentar cenderung ke arah yang positif. Dan setelah melalui beberapa tahapan pemrosesan data, didapatkan hasil akurasi sebesar 0,80. Yang menunjukkan bahwa kinerja algoritma baik dalam mengklasifikasikan komentar negatif. Akan tetapi, algoritma ini kurang efektif dalam melakukan pengklasifikasian komentar positif. Diharapkan pada hasil analisis kali ini dapat membantu pengembang aplikasi Traveloka untuk memahami kebutuhan pengguna dan memperbaiki layanan menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Itulah hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.